Sistem kelistrikan pada kendaraan bekerja dengan adanya sumber listrik yang ada pada kendaraan. Sumber listrik tersebut berupa komponen kelistrikan yang disebut baterai atau lebih dikenal dengan aki. Baterai pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang digunakan untuk menyuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Baterai yang digunakan pada kendaraan umumnya menggunakan baterai basah yang terdiri dari beberapa sel yang terendam di dalam elektrolit. Baterai menyuplai sistem kelistrikan pada mobil terus-menerus, sehingga ada pengosongan baterai. Namun di saat yang sama, ada sistem pengisian yang mengisi baterai saat mesin bekerja. Dengan fungsi baterai yang sangat penting dan kerja baterai yang terus-menerus, maka perlu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan baterai secara periodik. Perawatan dan pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kinerja baterai dan memperpanjang usia penggunaan baterai. Melepas baterai dan membersihkan baterai. Sebelum melepas baterai, matikan semua beban listrik terlebih dahulu melalui switch atau kontak masing-masing. Matikan atau putar kunci kontak pada posisi off. Buka tutup atau kap tempat baterai pada mesin. Pasang pelindung bodi kendaraan untuk menghindari bodi kendaraan dari kerusakan. Kendorkan terminal baterai negatif terlebih dahulu dengan kunci yang tepat. Hati-hati jangan meletakkan kunci di atas baterai, karena hal ini dapat menyebabkan hubung singkat. Selanjutnya, lepas terminal positif. Angkat baterai dari kendaraan dan tempatkan di kotak plastik untuk menghindari terjajarnya elektrolit. Bersihkan kotak baterai dari kotoran-kotoran dengan kuas atau lap. Pemeriksaan visual baterai. Pemeriksaan kotak baterai. Jenis kerusakan kotak baterai antara lain kotak retak akibat benturan, mengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau mengembang. Pemeriksaan sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging maupun mengkristal dan sel yang rontok karena getaran, kualitas yang kurang baik maupun usia baterai. Pemeriksaan terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat konektor kendor atau kotor. Pemeriksaan jumlah elektrolit. Jumlah elektrolit perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebihan atau overcharging, maka elektrolit cepat berkurang karena penguapan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik transparan. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Pemeriksaan kabel baterai. Periksa kabel baterai dari kemungkinan kerusakan seperti kerusakan kabel, kebocoran isolator, kerusakan klem konektor, dan klem berkarat. Periksa kedua kabel baterai yang positif dan negatif. Pemeriksaan pegangan baterai. Gangguan pada pemegang baterai antara lain kendor akibat mur pengikat karat. Untuk itu, lindungi mur dengan mengoleskan Vaseline atau grease. Pemeriksaan elektrolit baterai. Lepas sumbat baterai untuk mempermudah pengujian baterai. Masukkan termometer pada lubang sel baterai untuk mengetahui suhu baterai.
Sebelum menggunakan baterai, kalibrasi hidrometer dengan menggunakan air dan pastikan pembacaan hidrometer pada posisi merah paling atas. Setelah kalibrasi, masukkan hidrometer ke dalam lubang sel baterai. Pompa hidrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hidrometer dan pemberat terangkat. Tanpa mengangkat hidrometer dari lubang sel baterai, baca berat jenis elektrolit baterai. Catat hasil pembacaan dan lakukan hal yang sama untuk sel baterai yang lain. Spesifikasi berat jenis baterai adalah 1,25 sampai 1,27 pada suhu 20 derajat dan perbedaan antar sel 0,04. Pemeriksaan tegangan baterai. Untuk mengetahui tegangan baterai, gunakan multitester. Atur selektor multitester pada skala 50 volt DC. Tempatkan teslit merah pada terminal positif baterai dan teslit hitam pada terminal negatif. Baca hasil pengukuran tegangan. Tegangan baterai adalah 12 volt. Jika kurang dari itu, maka lakukan pengisian baterai. Pengisian baterai. Melakukan pengisian baterai dapat dilakukan dengan baterai charger. Lepas sumbat baterai. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Hubungkan kabel positif baterai dengan klem positif baterai charger dan terminal negatif dengan klem negatif charger. Hubungkan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt. Hidupkan baterai charger. Pilih menu charger dan jumlah baterai pada menu 1 baterai dan pilih menu maksimum. Pastikan indikator ampere hidup. Pemasangan baterai. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, pasang kembali baterai pada posisi semula. Pasang terminal positif terlebih dahulu dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang terminal negatif dan kencangkan bautnya. Pasang pemegang baterai dan kencangkan baut pemegang baterai. Melakukan jam starting. Melakukan starter dengan bantuan sumber energi listrik dari luar
atau sering disebut jam starting. Jam starting dilakukan jika baterai yang ada tidak mampu untuk melakukan starting. Jam starting dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan baterai charger atau menggunakan baterai tambahan. Jam starting dengan baterai tambahan. Siapkan baterai yang akan digunakan untuk melakukan jam starting dengan kabel baterai yang telah dilengkapi dengan penjepit. Dengan kabel baterai bantu tersebut, hubungkan terminal positif baterai bantu dengan terminal positif baterai yang ada di mobil. Hubungkan juga terminal negatif baterai bantu dengan terminal negatif baterai yang ada di mobil. Lakukan starting apakah jam starting mampu melakukan start atau tidak. Jam starting dengan baterai charger. Siapkan baterai charger dan hubungkan kabel positif charger dengan positif baterai. Hubungkan juga kabel negatif charger dengan negatif baterai. Hubungkan charger dengan sumber listrik 220 volt. Hidupkan charger baterai. Pilih menu booster pada selektor. Lakukan starting kendaraan yang memerlukan bantuan start. Setelah semua pemeriksaan dan perawatan selesai, bersihkan kembali peralatan-peralatan yang digunakan dan kembalikan ke tempat semula.